menenangkan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada bulan awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang karena dia ngamuk wajar ya, orang nggak bisa terima, dia marah dan segala macam. Saya bilang ini keputusan saya. Dari agama awalnya dulu agama Kristen, dan saya asli dari kelahiran Ponorogo tapi besar di Kaliwungu, Semarang. Kakak saya nomor 1 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 2 memang dari kecil dia Islam. Kakak saya nomor 3 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 4 masih Katolik. Saya aktif di gereja, aktif dengan segala kegiatan, dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja setiap minggunya. Kemudian hari-hari yang lain juga, kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja, saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu. Jadi banyak banget saya aktif di gereja. Saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen, jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur 2 tahun, sehingga ibu saya itu single parent, jadi beliau lebih banyak bekerja untuk kita. Nah, akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama Pak D, Bude gitu. Nah, saya dari kecil yang ikut ibu saya, jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja. Dari kecil tetap dididik untuk ke gereja, dan saya taat sampai 2 tahunnya lalu saya mu'alaf itu. Dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja. Saya menikah juga dengan orang Nasrani juga. Jadi seperti itu sih. Dia karena seperti yang tadi saya bilang kan, ibu saya kerja sendiri, anaknya dititipin ke om saya. Nah, itu kakak saya nomor 2 itu dititipin di om saya. Nah, beliau itu Muslim. Dia sekarang Dewan Kesenian Semarang. Kan saya masuk Sahadat itu Mei ya, sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami bulan Maret April sekitar Februari lah, saya didiagnosa sama dokter itu bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Gitu. Jadi pada awalnya nggak ngerti apa itu, kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya, kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu, cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing, beliau mu'alaf juga, bilang kayaknya ada masalah deh kamu deh, ke psikiater gitu. Enggak lah, masa aku gila kayak gitu. Tapi kamu aneh gitu, karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Orang menangis itu kan pakai sebab, Pak. Betul. Orang meninggal, saudara meninggal menangis gitu kan, namanya ada sebabnya. Ini enggak, kadang-kadang nangis gitu. Bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu, enggak. Menangisnya itu pengen menangis gitu. Dan terus kemudian setelah menangis selesai, dan itu tuh sampai pada titik dimana saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam saya nggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater. Kayak gitu, untuk psikiater. Sempat banyak pertimbangan, tapi sudah nggak kuat rasanya. Jadi yang dirasain waktu itu gini, tidak ada harapan. Kok hidup saya gini-gini terus? Masa depan saya bagaimana? Saya merasa orang paling berdosa sedunia. Saya merasa Tuhan tidak adil. Mestinya hidup saya nggak seperti ini, harusnya lebih baik. Harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang menurut saya baik itu. Jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kayak gitu sih. Dari situ akhirnya karena sudah nggak kuat, saya putuskan untuk ke psikiater. Begitu sampai psikiater, saya didiagnosa bipolar. Bukan bipolar sebenarnya, cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu. Alhamdulillah belum enggak. Jadi depresi ke arah bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu. Kayak gitu, Pak. Terus dari situ
shock juga gitu. Ini shock yang kedua, dari awalnya shock dengan kehidupan, ini apalagi makanan apa gitu. Sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu. Terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali, harus minum obat untuk menenangkan, untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada bulan awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang, karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang, Pak ya. Iya. Jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Saya bilang sama waktu itu suami saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, saya mau pulang. Saya pulang bersama dengan anak saya satu, Pak ya. Waktu itu masih 9 tahun. Saya pulang, di sana mulai belajar. Pertama yang saya lakukan sampai rumah itu istirahat, Pak. Jadi saya berapa hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di sana mulai belajar mengenali diri sendiri. Belajarnya sih nggak, maksudnya gini, bukan saya tidur, saya mau niat belajar, nggak kayak gitu. Karena kita bertemu dengan banyak hal, akhirnya tuh belajar dari situ gitu. Nah, pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini, kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi, yang seniman tadi, kamu kenapa? Dia nanya waktu saya pulang malam-malam jam 2 malam. Saya didiagnosa bipolar, saya bilang. Lah kok bisa? Nggak tahu, saya bilang, ini yang saya rasain. Terus dia bilang, kamu selama ini ke gereja? Lah iya, kan nggak pernah absen. Yang kamu rasain apa? Ya begitu, saya bilang. Terus dia bilang, untuk berbuat baik manusia itu butuh agama nggak sih? Kakak saya nanya. Terus saya pikir nggak tahu, saya bilang. Kakak saya jawab, untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama, karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani. Kamu pergi di pinggir jalan, ada anak kecil mau ketabrak motor, kamu diem aja, kan pasti kamu selamatin, karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu. Kakak saya bilang begitu. Oh, saya bilang. Terus dia bilang lagi, terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa? Fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa? Kemudian kakak saya bilang, fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai. Waktu itu kakak saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, iya, yang saya cari apa sih, kok hidup saya kayak gini gitu. Berarti saya nggak ketemu itu yang namanya damai. Dari situ mulai berpikir, kemana saya cari damai? Damai itu kemana, tenang itu kemana gitu. Terus saya ketemu, kemudian waktu itu kan karena namanya mudik, Pak ya, mudik kita ketemu dengan beberapa orang. Nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya, Pesantren ya. jadi teman saya full hampir 100% itu muslim semua gitu. Nah saya ada sahabat waktu zaman SMA, waktu itu dia janda, Pak, suaminya meninggal, dia janda, punya anak 4 kalau saya nggak salah, 4 atau 5 gitu. Nah saya main ke rumahnya gitu. Rumahnya tuh kecil, kiosnya kecil dan berantakan. Saya tanya, kamu dapat makan dari mana? Ya kios. Hah? Minyak goreng cuma 5 biji, beras cuma sekarung, cukup untuk ngasih makan anakmu? Saya bilang begitu. Dia jawab, Susi, kalau kamu pakai ukuran logikamu, nggak masuk. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal, dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Itu saya belajar,
itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya Pak ya. Iya. Jadi betul-betul itu kayak menampar saya gitu. Wih, keren ini gitu. Kok bisa sehebat itu keimanannya gitu, kepercayaannya itu. Kok saya nggak bisa kayak gitu? Salah saya di mana? Kemudian saya pulang, saya pikir ini salahnya di mana sih hidup saya? Saya pikir lagi, oh iya memang hidup saya nggak ada damai. Jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Dan itu tuh kayak apa ya, lelah Pak ya. Iya. Lelah melelahkan itu, kayak gitu. Kemudian dari situ tertarik apa sih yang dipunyai Muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu, punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan. Karena kan nggak mudah menghidupi anak 5 sendirian gitu, dengan kondisi yang kita lihat kayak gitu. Tapi dia bisa senyum, dia bisa tertawa, dia masih bisa masakin saya waktu itu. Saya datang, saya dimasakin gitu, luar biasa gitu. Terus kemudian saya bingung, saya cari tenang di mana, itu waktu itu masih bingung. Saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor 3. Kakak saya nomor 3 itu yang perempuan itu memang orangnya agak keras Pak. Nah saya tanya sama kakak ipar saya nih, mas kok bisa ngadepin mbak kayak gitu sih gitu. Ya orang memang mbakmu kayak gitu. Mas nggak capek hidup bayar utang terus? Saya bilang, ya bagaimana kalau nggak dihidupi, emang hidupnya begitu sus. Wes pokoknya itu hidup dijalani. Kalau memang waktunya dapat rezeki. Lah bagaimana? Dia bilang, Mas nggak beban. Ya beban, nggak capek, ya capek. Tapi kok masih bisa jalan? Lu gimana, pasrah sama yang di atas? Dia bilang. Itu kayak memang obrolan itu sederhana Pak ya. Obrolan itu sederhana, tetapi itu menyentuh hati saya gitu, bahwa memang hidup tuh harus dijalani. Dan dia tuh kayaknya ringan, ngomong gitu tuh ringan gitu. Hidup tuh memang harus dijalani, ya gimana gitu kan. Memang takdirnya udah kayak gini. Nah dari dia saya mengenal kata takdir. Oh takdir, apa itu takdir gitu. Akhirnya mulai berpikir lagi gitu. Nah kita itu orang bipolar itu kan susah tidur Pak gitu, susah tidur. Nah waktu itu masih dalam pengobatan, saya dikasih obat 1 bulan waktu itu sama psikiater. Emang izin mau pulang sebulan kasih obat. Nah suatu malam tuh saya nggak bisa tidur, kayak biasa scroll HP, lihat YouTube. Kalau biasanya kan kita lihat YouTube itu kalau kita ketik khotbah itu yang keluar kan pendeta ya kan, pendeta khotbahnya pendeta gitu ya. Yeah. Kalau kita ketik ceramah mungkin baru Pak Ustadz gitu ya. Kayaknya begitu Pak ya. Yeah. Saya kan nggak pernah ketik ceramah, Pak, pasti ketiknya khotbah kan gitu. Suatu saat saya ketik khotbah gitu, tapi yang keluar itu ada beberapa ustadz itu. Mikir nih, kok keluar ustadz gitu. Nah, saya buka, orang Kristen kok nonton ustadz khotbah kayak gitu. Tapi waktu itu kebuka juga. Nah waktu itu tuh ada khotbah ceramahnya Ustadz Habib Novel Alaidrus. Iya, dari Solo itu. Betul. Nah waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup. Simple banget, dan itu tuh sudah pernah saya dengar dan sering saya dengar, bukan dari Habib ya, maksudnya dari hal-hal yang lain di sebelum-sebelumnya gitu, bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan. Itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu, sering kita tahu lah gitu. Tapi waktu itu tuh Habib Novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu, bahwa orang tuh hidup ya sekarang, karena kemarin itu nggak bisa diulang, sudah berlalu, nggak bisa disesali. Dan besok belum tentu kita hidup, besok bisa jadi kita mati. Saya waktu itu nangis, air mata nggak bisa berhenti, capek Pak. Tapi capek fisik, lega hati. Oh gitu. Ya, kenapa? Waktu itu yang bikin saya nangis itu satu, saya diingetin dari khotbah itu, satu dari ceramah itu yang saya ingetin, saya diingetin itu, saya lupa bahwa saya itu nggak hidup selamanya, bahwa saya besok itu bisa mati.
yang artinya saya nggak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi. Wong kita belum tentu ada di sana, bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati. Itu yang membuat saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya. Itu membuat saya dari situ kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu, karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia. Bahasa kasarannya tuh gini, dosa apa yang nggak pernah saya bikin Mbak dulu sebelum aktif di gereja. Cuma kan namanya orang hidup Pak ya, banyak hal yang kita lakukan gitu dari zaman kecil muda gitu. Itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya. Saya bilang ya memang saya memaafkan diri saya, segala dosa saya memaafkan gitu, saya maafin diri saya gitu. Mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini, mulai menerima bahwa memang bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil. Dari dulu saya nggak pernah terima itu. Kenapa bapak saya meninggal? Tuhan tuh nggak adil. Orang lain tuh bisa bersama bapaknya, saya enggak. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin hidup saya bisa lebih baik, mungkin pendidikan saya bisa lebih baik, mungkin masa depan saya bisa lebih baik gitu. Saya itu yang paling saya nggak bisa terima adalah kematian bapak saya. Saya nggak kenal saya tuh nggak kenal bapak saya itu kayak apa, mukanya tuh nggak lihat, kecuali dari foto gitu. Bukan saya kehilangan bukan saya kehilangan fisiknya, tapi saya kehilangan momen. Itu betul-betul mukjizat yang saya nggak sadari. Sampai kemarin di Mualaf Center kan disuruh ruqyah lagi gitu. Saya udah ruqyah kayaknya waktu di Jawa, saya bilang gitu. Enggak ruqyah lagi katanya. Saya ruqyah lagi gitu. Nah waktu ruqyah yang kedua itu panic attack saya hilang. Saya sampai hari ini nggak pernah lagi merasakan panic attack. Nah dari situ saya menyadari, oh iya, dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini. Padahal penyakit itu bukan penyakit ya, sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMP Pak. Sampai ibu saya bawa ke dokter, kenapa anak saya sudah sakit kepala bagian belakang gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang Pak. Itu jadi kayak wow. Dan tuntunan Allah tuh satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Setelah itu kan udah tuh Pak syahadat ya. Di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok. Saya pulang ke Lombok, teman-teman udah bingung. Awalnya gini teman, Susi kalau sudah sampai Lombok nggak boleh lagi sama suaminya. Lah, kenapa? Akidahnya beda. Iya, akidahnya sudah berbeda. Kan nggak tahu Pak. Kan saya nggak tahu tuh. Nggak kepikiran juga, cuma oh ya doang. Terus teman saya yang di Bogor yang mualaf juga dia bilang, jangan lupa nggak boleh ya. Lah emang kenapa? Ya akidahnya beda. Oh ya udah. Saya pulang ke sini karena bagi saya ini kan berita gembira. Bagi saya menemukan Islam itu kan saya ketemu sama yang namanya tenang. Jadi momen saya itu pada saat saya memutuskan untuk saya masuk Muslim. Jadi ketika syahadat memang momen ya, cuma yang momen yang paling berasa itu ketika saya bilang oke, saya syahadat. Itu seperti balon yang kembung kemudian dibuka. Itu rasanya. Itu rasa lega yang saya rasakan yang tidak akan pernah saya lupakan. Nah, perasaan itu kan nyaman gitu, tenang gitu. Saya balik ke Lombok, saya ngomong sama suami saya waktu itu, saya masuk Islam. Kaget ya, dia ngamuk, wajar ya, orang nggak bisa terima, dia marah dan segala macem. Saya bilang ini keputusan saya. Teman-teman gereja datang nanya gimana kok bisa begitu gitu, tapi ini sudah menjadi keputusan saya. Udah, suami marah waktu itu, kalau gitu nggak bisa, kita harus pisah, kita beda. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau pisah itu berarti kita cerai, dia bilang. Ya, saya waktu itu bukan ini, cuma ya sudah keputusan saya kalau emang harus begitu. Kalau sekarang tiba-tiba saya mau masuk Muslim kemudian saya menjalani dengan dia, berarti kan sia-sia pencarian saya. Akhirnya ya dengan berbagai banyak konflik
saya tetap bersikuku, saya tetap di sini. Ya udah, akhirnya dia ngalah, kita pisah kayak gitu. Dan kemudian karena saya kehidupan saya di Lombok, akhirnya saya dipertemukan dengan Mu'alaf Center pada syahadat yang kedua. Jadi orang syahadat itu kan kayak nikah Pak ya, harus resmi secara agama, secara negara, secara masyarakat. Agama sudah tuh syahadatkan, secara negara kependudukan harus berubah agama, secara masyarakat orang harus tahu kan saya masuk muslim. Nanti kalau tiba-tiba saya pakai jilbab kan bingung tuh kalau nggak bingung. Akhirnya teman-teman di perumahan menyambut dengan baik. Saya disahadatin ulang di masjid setempat dengan sedikit gangguan. Ada beberapa orang yang waktu itu rame ya.